momen rahasia meditatif itu tiga itu, maka lakukanlah pada Trisandia itu. Jadi kelebihan kita sebagai manusia adalah kita makhluk yang berpikir. Ada kekuatan yang luar biasa pada pikiran itu. Kita memiliki idep yang kuat. Bagaimana kita mengakses atau mengkoneksikan kekuatan pikiran idep kita dengan kekuatan yang ada pada batin bawah sadar kita? Engkaulah semua ini maha cemerlang, kepadamulah aku memusatkan pikiran. Jadi Trisandia bukan hanya tentang memusatkan pikiran pada Tuhan yang ada di luar, tapi juga yang ada di dalam diri kita. Kepadamulah aku memusatkan pikiran. Diyunaf Pracodayat, terangilah aku dengan cahaya terang pengetahuanmu. Nah, berulang-ulang Gayatri Mantra selama perjalanan 3 jam supaya nggak kemana-mana pikirannya. Lalu naik sepeda motor, Om Bhurvuvaswaha, terus kan. Maka kita mengucapkan puja. Om, ya Tuhan, Bur yang berkuasa atas tubuhku, Buah yang berkuasa atas pikiranku, Swah yang berkuasa atas jiwaku sebagai kecerdasan. Kalau tidak salah ada dalam sastra suci disebutkan, temuilah aku dalam sembah, dalam bakti, bersaranakan puspam alam toyam dupam, gitu kan. Nah, kita maknai sekarang kecerdasan melalui mantra, energi dan materi melalui yantra, canan, sesajen. Mantra adalah ayah, sesajen, yantra, dan lainnya adalah ibu, ayah dan ibu. Dalam diri kita adalah manusia atau pikiran, ruh adalah bapak kita, tubuh adalah ibu kita. Ya Tuhan, berkahilah aku cahaya terang pengetahuan. Apa simbol-simbolnya? Dupa, bunga, itu kan cahaya-cahaya semua yang mewujud. Lalu diairi, tumbuhlah benih-benih kesucian, benih-benih pengetahuan, benih-benih kesuburan. Semoga subur benih Atman dalam diriku, sehingga benih hati nuraniku mekar di mana-mana dalam seluruh sel tubuhku. Maka aku berjalan dalam tuntunan hati nurani. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kemarin ada yang menghubungi Hindu Channel, coba membahas tentang Trisandia, sarana persembahyangan. Ya, salah satunya kita kalau sembahyang itu tidak terlepas dengan bunga, bija, tirta, dupe, dan sarana lainnya. Tetapi dengan kunci narasumbernya harus ini. Waduh, nah itu berat. Kalau ini itu siapa kan gitu. Ternyata kita berhasil mendatangkan yang tentu ini dinantikan oleh pemirsa Hindu Channel. Pembahasannya hari ini dengan Pak Wayan. Om Swastiastu, Pak. Rahayu, rahayu, rahayu. Ternyata umat Hindu haus tentang pemahaman sarana persembahyangan, Pak Wayan. Tapi kemarin kita ketika bermain sowan ke rumah Pak Wayan, ternyata Pak Wayan juga cerita, Mas Miko, saya mau ada melaspas ini, mau ada acara ini. Ternyata Pak Wayan juga melakukan ritual itu. Tapi hari ini kita tagih Pak Wayan untuk menjelaskan. Pak Wayan, bagaimana kita sebagai umat Hindu alasannya itu yang sebenarnya kadang kita tidak sadari bahwa itu berdampak vibrasi energinya itu ke dalam diri kita, kepada lingkungan, kepada leluhur kita. Kita harus pahami dulu kedalaman maknanya. Satu, kenapa kita disebut manusia? Karena kita memiliki manas atau pikiran. Jadi kelebihan kita sebagai manusia adalah kita makhluk yang berpikir. Ada kekuatan yang luar biasa pada pikiran itu. Kan kalau sering disebut Tri Permana kan, Bayu, Sabda, idep. Kita memiliki idep yang kuat. Walaupun hewan, tumbuh-tumbuhan juga mempunyai pemikiran, walaupun tanpa otak. Nanti kita kapan-kapan kita obrolkan itu. Manusia kekuatannya ada pada idep, kemampuannya menggunakan kekuatan pikiran, yang oleh orang Barat disebutnya daya ajaib metafisik, dan kita menyebutnya daya ajaib batin bawah sadar. Nah, bagaimana kita mengakses atau mengkoneksikan kekuatan pikiran idep kita dengan kekuatan yang ada pada batin bawah sadar kita, yang sering dikenal juga sebagai segaretan patepi. Itu caranya adalah dengan melakukan momentum meditasi.
Sehingga pikiran sadar tidak tenggelam pada tidur, tapi ada dalam kondisi meditatif. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan meditasi secara mendalam, maka ikutilah apa yang dikenal sebagai bioritme tubuh kita, yaitu siklus sirkadian. Siklus sirkadian di mana secara alami kita akan mengalami kondisi penurunan kesadaran sedikit ke gelombang meditatif, yaitu apa? Pada momen-momen perubahan waktu. Pagi pada saat menjelang matahari terbit, tengah hari, lalu menjelang malam, petang menjelang malam, pada saat matahari baru mau tenggelam. Itu adalah kondisi di mana secara alami kita akan mengalami penurunan keaktifan otak kita. Kita masuk ke gelombang meditatif. Sehingga di momen itu akan mudah sekali bagi kita untuk mengalami kondisi meditatif. Agar tidak hilang momen-momen golden period itu, maka dipakailah, itulah momen sandia. Sandia kala. Ya, sandia kala bukan hanya tentang senja kala. Sandia kala. Jadi momen-momen rahasia meditatif itu, tiga itu. Maka lakukanlah pada Trisandia itu. Puja Trisandia. Puja pada momen-momen gelombang meditatif itu terjadi secara alami akibat siklus sirkadian atau bioritme tubuh kita. Biar lebih mudah, baru duduk aja udah agak mudah masuk ke dalaman. Nah, supaya apa? Supaya terhubunglah pikiran sadar kita ke dalam sel-sel tubuh kita, di mana di dalamnya ada kecerdasan bawah sadar. Ada ruh-ruh di dalam setiap sel tubuh kita. Karena setiap sel tubuh kita itu makhluk hidup. Itulah saat kita memasuk ke dalamnya juga terhubung dengan ruh kita, yaitu kecerdasan atas sadar diri kita, di mana kita terhubung dengan percikan Tuhan, yaitu Atman, di momen Trisandia itu. Maka di dalam diri kita ada tiga hal: kecerdasan bawah sadar tubuh kita, kecerdasan sadar pikiran kita, kecerdasan atas sadar ruh kita, atau Atman kita, atau jiwa kita. Maka kita mengucapkan puja. Om, ya Tuhan, bur yang berkuasa atas tubuhku, buah yang berkuasa atas pikiranku, suah yang berkuasa atas jiwaku sebagai kecerdasan. Engkaulah semua ini maha cemerlang, kepadamulah aku memusatkan pikiran. Jadi Trisandia bukan hanya tentang memusatkan pikiran pada Tuhan yang ada di luar, tapi juga yang ada di dalam diri kita. Kepadamulah aku memusatkan pikiran. Diyunaf prachodayat, terangilah aku dengan cahaya terang pengetahuanmu. Nah, itulah momen di mana pikiran ini minta cahaya terang pengetahuan kepada rohaninya, Atman dalam dirinya. Seperti Arjuna minta tolong kepada Krishna. Arjuna itu pikiran, dia pemanah, manah itu pikiran. Krishna itu avatar. Di dalam diri kita setiap Atman adalah avatar. Percikan Tuhan yang turun ke dalam tubuh ini untuk memenangkan dharma di dalam diri kita, memenangkan kebenaran dan kewajiban hidup kita. Maka kita memohon tuntunan dari sang ruh kita, sehingga hidup kita ini berjalan dalam tuntunan hati nurani. Sambil kemudian kita bercerita, engkaulah Narayana, wahai jiwaku, engkaulah Narayana. Nara itu manusia, Yana perjalanan. Engkaulah yang menjadi tujuan perjalananku, yaitu apa? Kesadaran rohani, kesadaran Atman gitu. Engkaulah yang tiada duanya, karena semua ini adalah engkau gitu. Lalu kita minta maaf. Aku mengenalmu wahai Atman dalam diriku. Engkaulah Brahma, engkaulah Siwa, engkaulah Wisnu, semuanya adalah engkau gitu. Ini kita tidak berbicara yang di luar dulu, yang di dalam. Aku pikiran mengatakan, aku ini papa, aku ini hina, aku penuh dengan kebodohan. Itu pikiran berkata, maafkan kalau ada aku salah dengan pikiranku, salah dengan tindakanku, salah dengan perbuatanku menggerakkan tubuh ini. Mohon dimaafkan. Tuntunlah dengan cahaya terang pengetahuanmu. Jadi pada saat momen-momen Trisandia itu, kita memujanya, kita berkomunikasi dengan Atman dalam diri kita,
percikan Tuhan. Hmm. Kita bicara sama Tuhan yang jauh, tapi Tuhan dalam diri nggak pernah diajak ngomong. Itu kira-kira. Jadi kita pakai momen-momen itu, karena sinyalnya dengan mudah terhubung. Ya kalau misalnya Miku nelpon Tiang misalnya jam tengah malam, pas lagi tidur bisa connect nggak? Nggak bisa. Pasti atau Miku lagi podcast di telepon orang bisa connect nggak? Nggak bisa. Kan kita cari momen yang gampang terkonek. Nah, momen-momen gampang terkonek itu adalah momen-momen siklus sirkadian Trisandia tadi. Kalau di agama lain dia akan menggunakan 5 waktu malah. Kalau kita cukup 3 waktu biar tidurnya nggak terganggu. Nah, seperti itu. Namun artinya muncul lagi pertanyaan Pak Wayan, bahwa kadang itu kita sebagai umat yang aktif bergerak ke sana ke sini. Ya. Gimana kalau kita melantunkan Trisandia itu ketika kita di mobil, ketika bukan di waktu-waktu yang ketika pikiran kita sedang menurun, sedang memang waktunya sembahyang di jam-jam 6, jam 12, tetapi ini di saat kita memang sedang di jalan, tetapi kita ingin melantunkan Trisandia atau sedang dimanapun gitu. Ya, ini ada kejadian menarik. Tiang pernah melakukan perjalanan pulang dari tugas di Singaraja naik motor ke Kutet. Itu perjalanan 3 jam. Lalu ingin memanjatkan puja Trisandia berulang-ulang Gayatri Mantram selama perjalanan 3 jam supaya nggak kemana-mana pikirannya. Lalu naik sepeda motor, Om Bhurbuva Swaha, terus kan. Tahu-tahu apa yang terjadi? Di daerah Tajun tiba-tiba ada sapi nyebrang, duk ditabrak sama sapi, kedebuk. Ditabrak sama sapi, kemudian sapinya berak, diberain sapi, dimarahin pula sama yang punya sapi. Sapinya kaget tiba-tiba nyebrang, Tiang ditabrak. Setelah berlemuran kotoran sapi, hujan turun. Jadi benar-benar dibalur lah sama itu. Sama hujan. Tapi waktu itu Tiang ketawa ngakak. Ketawa ngakak bukan marah, ketawa ngakak. Bilangnya begini, Tuhan, bercandanya kok pakai sapi. Tapi kenapa ketawa? Karena dalam pikiran sudah sadar, kalau bukan ditabrak oleh sapi, di depan sana pasti ada kejadian buruk. Sapi ini menghalangi, meyakinkan diri bahwa apa? Siwa datang naik sapi, untuk menghibur diri minimal. Tapi dengan sebuah keyakinan pasti ada sesuatu. Ini pasti sebuah momentum penyelamatan diri. Gitu. Setelah itu lanjut lagi berdoa Om Bhurbuva Swaha. Minimal kalaupun tidak 100% meresap ke dalam diri, minimal pikiran tidak kemana-mana. Minimal pikiran tidak kemana-mana. Gitu. Nah, kan itu cara kita. Nggak selalu kalau kita duduk benar-benar meditasi, mengucapkan mantra itu, tanpa mengerti arti dari mantranya juga belum tentu 100%, betul nggak? Kan kalau kita bicara tapi nggak mengerti apa yang diomongin juga nggak ada gunanya. Tapi minimal mantra itu membuat kita tidak berpikir yang lain. Karena pikiran kita itu kan seringkali hanya fokus pada sesuatu. Apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, dia fokusnya ke situ. Jadi daripada mikirin ke sana kemari, kita dengarkan suara puja Trisandia kita sendiri, Gayatri Mantra misalnya diulang-ulang, paling enggak kita nggak sempat ngomongin yang lain, betul nggak? Iya benar. Misalnya ada yang nyerempet kita, bisa nggak kita bilang kurang ajar? Misalnya diserempet kurang ajar, sementara kita lagi sibuk mantra puja, kan nggak sempat mengeluarkan kata-kata buruk, betul nggak? Itu contoh bagaimana kita terus mengulang-ulang itu, minimal mencegah kita ngomongin yang lain gitu. Dimanapun itu. Walaupun ada kejadian yang sebenarnya itu sakit, tapi berusaha menghibur. Iya, menghibur. Untuk dengan menemukan makna di balik. Nah, kemudian Pak Wayan, dalam kita melantunkan Trisandia atau dalam kita bersembahyang, itu kita sudah sepakat dan bahwa kita sudah menjalani, pasti kita menggunakan bunga. Ya. Lainnya itu bija, dupa, seperti itu. Ya. Haruskah kita menggunakan paket lengkap? Ketika kita tidak harus, bagaimana kita memaknai, menghidupi itu semua?
kalau tidak salah ada dalam sastra suci disebutkan, temuilah aku dalam sembah, dalam bakti, bersaranakan puspam alam toyam dupam, gitu kan. Nah, kita maknai sekarang, kenapa kita pakai dupa? Nah, Tuhan itu kan, sebelum masuk ke situ kita masuk ke penjelasan yang lain. Tuhan itu sesuatu yang mengisi ruang kosong. Dialah kecerdasan semesta tak terbatas. Tuhan itu sesuatu yang mengisi ruang kosong. Itulah kecerdasan semesta tak terbatas. Ketika kecerdasan semesta menunjukkan kemampuan, disebutlah energi. Energi semesta. Energi semesta ini ada energi cahaya, ada energi suara, ada energi elektromagnet. Energi-energi kemudian memadat menjadi materi. Jadi ada 3 komponen. Kecerdasan, energi, materi. Versi kalau diberi nama, kecerdasan yang mengisi ruang kosong, maka dia purusa. Ketika menjadi materi, maka dia menjadi pradana. Purusa pradana. Purusa prakerti. Ada energi prana. Oke. Itu 3. Maka ketika kita mencoba connect dengan Tuhan sebagai kecerdasan semesta, materinya apa yang kita pakai? Materi yang merupakan pemadatan dari energi. Salah satunya adalah energi cahaya. Energi cahaya matahari memadat menjadi apa? Menjadi bunga-bunga. Maka ketika kita mempersembahkan energi cahaya kembali kepada Tuhan, karena kita berterima kasih atas energi cahaya itu, kita persembahkan warna-warni bunga. Bisa juga kita persembahkan dupa saja. Kalau nggak ada bunga, dupa aja cukup. Karena di dalam dupa ada energi cahaya. Cahaya itu div itu dewa. Maka ketika kita memuja para dewa, sebenarnya kita memuja manifestasi Tuhan sebagai energi cahaya. Cahaya berwarna putih disebutnya cahaya Iswara, Div Iswara atau Dewa Iswara. Cahaya berwarna merah disebutnya Div Brahma. Cahaya berwarna kuning disebutnya Div Mahadewa. Cahaya Mahadewa atau cahaya berwarna kuning. Kan begitu. Cahaya berwarna biru gelap, biru tua disebutnya Div Wisnu. Semua div-div itu cahaya-cahaya. Maka bagaimana caranya mempersembahkan cahaya di dalam diri kita? Karena di dalam diri kita ada dewa-dewa. Dewa di jantung, dewa di paru-paru, dewa di hati, dewa di ginjal, dewa di usus. Bagaimana cara mempersembahkan itu? Kita ambillah bunga sebagai simbol warna-warni para dewa di dalam diri kita. Itu satu sisi. Sisi lainnya apa? Karena di Bali kita memuja Siwa. Ketika kita memetik bunga, di dalam bunga itu ada kecerdasan. Pertama, bunga diciptakan dari benih, maka ada kecerdasan yang menciptakan, disebutlah Brahma. Kemudian benih bunga dipelihara sampai mekar. Dia menjadi kecerdasan yang mempunyai kekuatan untuk memelihara, disebutnya Wisnu. Begitu kita petik, bunga itu mengalami peleburan. Siapakah yang meleburnya? Kecerdasan semesta yang menjadi Siwa. Jadi ketika kita memetik bunga, di dalam bunga itu ada kecerdasan semesta yang sedang menjadi Siwa. Bunga kita letakkan di sini, sama saja kita menyatukan diri kita dengan Siwa yang sedang bersemayam di dalam bunga itu, yang sedang meleburnya. Jadi bunga yang kita ambil pakai sembahyang itu bisa kita simbolkan sebagai jiwa kita yang keluar, terwakili oleh bunga itu, atau jiwa semesta menyatu dalam kecerdasan yang sedang melakukan recycling, peleburan di dalam bunga itu. Manunggaling sang sinembah kalawan sang kasembah. Inilah bhakti yoga, penyatuan lewat jalan bhakti. Pakai bunga. Betul nggak? Betul. Air fungsinya penyucian. Tentu kemudian kita persembahkan air itu. Untuk apa? Untuk kemudian diberkahi oleh beliau agar bisa dipakai menyucikan diri kita, menyucikan tubuh kita, menyucikan pikiran kita, menyucikan hati kita, seluruh diri kita dibersihkan oleh air yang diberkahi oleh beliau. Setelah tubuh kita diairin, karena tubuh kita ini sendiri adalah bumi pertiwi kita, tempat kita bercocok tanam karma. Maka setelah dialirkan air, apa yang kita tanamin? Seperti sawah,
Setelah sawahnya diairin, apa yang ditanam? Benih-benih tanaman. Kita pakailah bija itu. Bija warna putih, benih kesucian Tuhan kita taruh di sini. Benih kesucian kita taruh di tenggorokan kita. Supaya apa? Pikiran, perkataan, perbuatan kita ditumbuhi oleh benih-benih kesucian. Supaya nanti keluarnya trikaya parisuddha. Berpikir yang baik, berucap yang baik, bertindak yang baik. Simbolik-simbolik itulah. Karena apa? Ya Tuhan, diuyunaf pracodaya. Ya Tuhan, berkahilah aku cahaya terang pengetahuan. Apa simbol-simbolnya? Dupa, bunga, itu kan cahaya-cahaya semua yang mewujud. Lalu diairi, lalu tumbuhlah. Tumbuhlah benih-benih kesucian, benih-benih pengetahuan, benih-benih kesuburan. Semoga subur benih Atman dalam diriku, sehingga benih hati nuraniku mekar di mana-mana dalam seluruh sel tubuhku. Maka aku berjalan dalam tuntunan hati nurani. Nur Rani, nur itu cahaya. Kalau dikupas kan banyak makna. Banyak banget. Dan maknanya luar biasa. Ya. Karena kita semua sudah menjalani itu, dan kewajiban umat Hindu ketika kita melakukan tirta yatra itu pasti kita akan menerima itu semua. Dan hari ini terjawab sudah dengan penjelasan dari Pak Wayan. Kemudian gimana sih Pak Wayan, kadang kita itu sebagai manusia, walaupun kita sudah mendapatkan tirta suci, kemudian sudah menggunakan bibit bija dan lain sebagainya, kadang kita itu masih merasakan gelisah gitu. Nah, biasanya kegelisahan ini datang dari mana? Kemudian untuk menurunkan kegelisahan ini, apakah dengan cukup kita sembahyang gitu? Ya. Coba perhatikan orang-orang yang dulu menanam padi. Sawahnya sudah terairi air. Kemudian sudah ditanamin benih padi dan tumbuh. Kira-kira petaninya masih gelisah nggak? Gelisah. Masih. Gelisah kemungkinan hama menyerang, gelisah kemungkinan ada tikus di sana, gelisah kemungkinan akan ada hujan badai, angin topan yang menghancurkan padi yang sudah mau ini, sehingga malah menjadi gagal panen gitu kan. Terus apa yang dilakukan petaninya? Menjaga, merawat, gitu kan? Ya, itulah cara lain untuk mengatasi kecemasannya, agar benihnya tidak rusak, benihnya tidak dimakan wereng, dimakan hama lainnya, maka dia pasti sibuk menjaga, merawat. Nah, kita sudah minta air suci, berkah Tuhan, kita sudah dikasih bija, berkahnya, tapi mau tidak mau sebagai petani dalam tubuh ini yang menanam benih-benih karma, kita harus merawat konsistensinya. Nggak bisa kita serahin sama Tuhan untuk merawatnya. Tugas kita merawat itu. Gitu. Nah, saya akan merawat itu semua Pak Wayan. Nah, kenapa sih Pak Wayan Hindu ini selalu menggunakan sebuah perantara? Kenapa Hindu menggunakan simbol? Kenapa harus pakai daun, pakai patung, pakai dupe gitu kan? Ini kan mungkin ada anak kecil. Kenapa Pak Wayan saya harus mengaturkan canang bunga ke dewa, apa ke patung kan gitu? Ya. Nah, kenapa Hindu diarahkan ke sana? Ya, karena semua ini membutuhkan media. Kita belajar butuh media. Podcast ini sebuah media, mentransfer ilmu pengetahuan, betul nggak? Betul. Ada buku sebagai medianya, ada apa namanya, ada tutur. Karena manusia diciptakan dengan panca indera. Mata butuh media untuk dilihat, telinga butuh suara untuk didengar. Itu medianya untuk mentransfer pengetahuan. Bahkan kalau kita mau mentransfer data kan, medianya bisa Bluetooth, bisa kabel. Ya, betul, betul. Semua butuh media. Ini pun media sosial namanya, medsos kan. Nah, ketika kita mau terhubung dengan yang tak terbayangkan, kebayang nggak kalau nggak ada media sama sekali? Ya. Tidak. Ketika kita mencintai seseorang, butuh media nggak? Betul. Ya, awal-awal kita butuh kasih bunga pada saat pacaran.
Tapi setelah menikah kita butuh bunga uang. Hmm. Selalu ada media. Kita belanja perlu media nggak? Perlu. Walaupun nggak pakai uang cash, kan bisa pakai transfer. Medianya apa? M-banking. Selalu ada media. Karena apa? Media itu adanya tengah-tengah. Antara dua hal selalu ada tengah-tengahnya, itu media. Antara dua pulau ada jembatan sebagai media penghubungnya. Kalau nggak ada jembatan penghubung, pesawat yang menghubungkan, medianya begitu. Semua hal butuh media untuk transfernya. Nah, keterhubungan kita dengan Tuhan yang tak berwujud membutuhkan media-media. Supaya apa? Mata kita bisa konsentrasi pada media, telinga kita bisa konsentrasi pada media, rasa raba kita konsentrasi pada itu. Maka tangan kita memegang bunga untuk rasa raba di sini. Mata kita melihat dupa untuk rasa ini. Ya, aromanya itu untuk media, aroma dupa media bagi ini kita. Penciuman. Medium. Jadi mantra kita media bagi telinga kita untuk merasa terhubung, betul nggak? Betul. Semua itu hanya media. Yang kemudian media diwujudkan dalam bentuk keindahan-keindahan simbol-simbol tadi. Ya. Kan semua begitu. Medsos juga ketika bikin channel cuman media, tapi dibuatkanlah media nama Hindu Channel, logo, itu kan media-media. Supaya ketika melihat ini orang langsung ingat ini Hindu Channel, gitu kan. Seperti itu. Nah, praktik di lapangan ketika kita melakukan persembahyangan, terkadang dipimpin oleh pemangku, terkadang dipimpin oleh sulinggi. Nah, ketika kita melakukan Trisandia itu kan bersama-sama kita melantunkan. Kalau dari pandangan atau sudut pandang Pak Wayan, energi apa yang akan muncul ketika sembahyang bersama-sama dengan sembahyang sendiri? Ada perbedaannya nggak sih Pak Wayan? Ya, Miko pernah nggak melihat kalau di Jawa itu ada sound horeg ya? Ada. Sound horeg gitu. Kalau kita lagi meeting besar ini, kita pakai speaker kecil. Yang dengar siapa? Hanya dirinya. Mungkin kalau yang lain ribut, kalah speaker kecilnya. Tapi kalau acaranya besar, ruangannya, speakernya semua banyak, minimal orang-orang menjadi hening kan. Orang-orang menjadi hening karena obrolan mereka nggak kedengaran. Ketika misalnya semua speaker hidup, ada 100 orang mau sembahyang, semua speakernya hidup dalam bentuk mantra tadi. Mau ngobrol nggak enak gitu. Akhirnya apa? Kalaupun kita tidak bisa mengucapkannya, minimal di sana terdengar puja Trisandia, di sini terdengar di semuanya, dan kita di tengah-tengah hanya cukup diam aja sudah mendengar semua, betul nggak? Betul. Nah, kan jelas beda kekuatannya. Frekuensi yang saling mendorong, saling berkolaborasi kan jauh lebih besar dibandingkan cuma satu frekuensi. Nah, makanya pesawat itu bisa terbang tidak hanya mengandalkan kekuatan jetnya, dia dibantu oleh sayapnya, lekukan sayapnya, dibantu oleh kekuatan angin. Kan semuanya membantu. Nah, frekuensi-frekuensi yang kita ucapkan itulah membuat kekuatan sesuatu itu menggetarkan. Ditambah lagi energi cahaya berupa apa? Ada agnihotra, ada pedupaan. Kemudian energi suaranya bukan hanya suara mantra, suara genta, suara gamelan, semuanya ong itu bergema di mana-mana. Kan ada kekuatan. Kalau itu berefek, maka pasti muncul gelombang elektromagnet, energi elektromagnet. Cirinya apa? Kita merinding-merinding. Kalau pernah sembahyang rame-rame, langsung merasakan merinding-merinding, berarti kepekaan sedang menangkap energi elektromagnet akibat upacara itu. Makanya di Bali upacaranya pasti energi suaranya dilengkapi dengan pancagita namanya. Ada orang kidung, ada orang mantra, ada orang gamelan, gong, ada kulkul, ada sunari, kemudian ada pedupaan para pendeta begini. Gitu. Ya. Dan itu sangat-sangat riuh. Keriuhan juga sebuah momentum meditatif. Ada dua, hening meditatif, riuh juga meditatif. Riuh pun bisa menghipnotis kita.
Makanya kalau orang tahu hipnotis itu kan kadang-kadang dibuat kejutan. Kejutan oleh keriuhan itu tiba-tiba dia kaget. Iya, iya. Tapi ada juga orang meditatif dengan cara apa? Hening semua dia. Meditasi juga dia, meditasi juga. Nah, Bali memilih keriuhan, gamelan semua hidup. Makanya dipikir kok tiba-tiba rame. Tiba-tiba setelah rame selesai, yuk kita sembahyang, hening tiba-tiba. Perubahan gitu, itu kan sangat-sangat efektif sebenarnya. Ya. Itu terjadi. Itu yang kalau di luar Bali pun masih seperti itu, ketika mau ritual sembahyang itu semua ramai, tapi tiba-tiba ketika sudah menjelang Trisandia sampai itu benar-benar hening. Dan nanti persembahyangan Trisandia itu semua bersuara, semua melantunkan mantra. Tapi di level sendirian ada pengalaman bagus yang ditulis kemudian oleh, saya lupa namanya, Sucita Subudi, Keguritan Sucita Subudi. Bagus sekali, saya lupa nama penulis beliau. Magenta swaraning sepi, mapuspa padma hradaya. Gitu. Jadi dia nggak pakai bunga, dia nggak pakai genta. Ya, jadi magenta swaraning sepi. Jadi keheningan itulah gentanya. Karena pada saat kita hening, kita akan mendengar suara dengingan telinga kita bagaikan dentingan genta. Gitu di sini. Mapuspa padma hradaya, jadi bunga hati kita yang kita haturkan. itu kalau nggak ada sarana semua gitu. Kalau nggak ada sarana semua, tapi Astunggara semua sarana lengkap, Pak. Iya. Nah, Pak Wayan, dari sini kita ingin menggiring lagi pikiran kita bahwa kita sebagai umat Hindu tidak terlepas dengan sarana, prasarana, mantra, dan bahkan bunyi-bunyian, nyanyi-nyanyian, kidung-kidungan. Bagaimana pikiran Pak Wayan tentang itu semua? Bisa menjadi penekanan kepada kita umat ketika memperkuat sakralitas diri gitu kan. Ya. Ketika kita ingin membangun sesuatu, kita membayangkan, setelah itu kita mungkin perlu marketnya, lalu kita membuat sebuah metode untuk membangun sesuatu itu, sehingga terwujudlah apa yang kita inginkan. Nah, dalam konteks kita beragama, ketiga-tiganya itu disebut apa? Yantra. Yantra sebagai simbol-simbolnya, tantra sebagai metode menjalin keterhubungan itu, mantra sebagai aliran energi suara yang sakral itu. Dalam konteks kita melihat mantra datang, mantra itu kan Weda yang diturunkan, berarti dari atas. Kalau dari atas itu Bapak. Yantra itu kan material-material yang menjadikan simbol, itu dari Ibu. Tantra itu menjalinkan. Ketika ayah dan ibu menyatu melalui mantra dan yantra, dijalin oleh tantra, melalui metode kita terhubung dengan kedua-duanya, tentu ketika ayah dan ibu ketemu, mengalami proses penciptaan. Jadi ketika kita menyatukan Atman, Tuhan, melalui mantra, memanggil beliau turun melalui mantra, kemudian ada simbol-simbol, canang, energi dari bawah, ya. Jadi kembalilah kecerdasan, energi, materi. Energi dan materi ada pada material, karena setiap materi mengandung energi. Ini pradana. Kecerdasan menghasilkan pengetahuan, menghasilkan mantra. Ketika kecerdasan, energi, dan materi menyatu, pasti menghasilkan sesuatu. Nah, pada saat kita sembahyang, kita menyatukan kecerdasan melalui mantra, energi dan materi melalui yantra, canang, sesajen. Maka pasti terjadi proses penciptaan. Penciptaan apa yang kita inginkan? Penciptaan kebahagiaan, penciptaan kesehatan, penciptaan kemakmuran. Maka dua-duanya penting. Mantra adalah ayah, sesajen, yantra, dan lainnya adalah ibu. Ayah dan ibu. Di tengah-tengah kita menjadi anak yang menyatukan ayah dan ibu kita. Kalau di Bali menjadi rong tiga, ibunte, bapante, ragante. Ayah, ibu, ayah, kamu dan ibu. Satu. Dalam diri kita adalah manusia atau pikiran,
ruh adalah bapak kita, tubuh adalah ibu kita. Maka ketika kita terhubung, kita pun memakai 3 hal. Ibunya berupa sesajen, ayahnya berupa mantra, ya. Di dalamnya ada kita yang menyatukan. Akhirnya nilai sakralitas diri berjalan. Nah itu. Nah, Pak Wayan, Ya. kita lumayan panjang diskusi, Ya. dan bagaimana Pak Wayan memberikan apa nih, nasihat kepada adik-adik kita yang, karena video Pak Wayan hari ini, yang Pak Wayan sampaikan hari ini akan didengar 5, 10, sampai 15 tahun ke depan. Bagaimana nasihat Pak Wayan kepada adik-adik kita? Ya. Kalau Amiko bilangnya adik-adik, kalau Pak Wayan anak-anak, cucu-cucu nih. Nggih, monggo Pak Wayan. Ya, jadi begini. Terutama yang Hindu ya. Yeah. Hindu yang berkaitan dengan upacara ritual itu. Karena Tiang adalah orang Hindu Bali, jadi tahu sekali bagaimana ritual-ritual di Bali itu sejak dalam kandungan kita sudah, bahkan sebelum kita terlahir sebagai benih, orang tua sudah disucikan. Mereka menjadi dewa karena mereka sudah dewasa, menjadi dewa. Ketika mereka mau menikah, tubuh mereka disucikan sehingga materi dan energi sel sperma dan sel telur itu juga dipilih yang tersuci, sehingga muncullah kemudian benih bayi yang suci, yang kelak lahir menjadi kita, anak-anak, adik-adik semua, anak-anak cucu semua. Jadi dari benih dewa, benih suci, lahirlah bayi suci. Setelah lahir dibersihkan lagi melalui berbagai upacara, disucikan terus-menerus. Bahkan ketika muncul sifat-sifat keremajaan yang ingin tahu jati diri, dijadikan dewasa dengan cara upacara potong gigi. Dijadikan dewasa lagi sampai siap menjadi dewasa, terus menerus disucikan. Jadi kita yang di Bali, yang di Hindu, terlahir sebagai makhluk suci, di dalamnya ada kesucian. Selama menjalani ritual Hindu tetap dijaga kesuciannya, maka hati-hati, kalian, kita semua adalah makhluk-makhluk suci yang jika berpikiran buruk, berucap buruk, berbuat buruk, hasilnya pasti berbahaya, tidak menghasilkan kebahagiaan. Jadi jangan sia-siakan semua proses-proses penyucian diri yang sudah dilakukan orang tua kita, orang tua kalian, dengan cara merawatnya melalui pikiran, perkataan, sikap, dan tindakan yang juga suci. Karena dengan semua prosesi kesucian itu, kita sangat mudah mencapai apa yang diinginkan, karena kita menjadi makhluk-makhluk suci. Kalau kita berpikirnya buruk, keburukan akan terjadi. Kalau kita berpikir jahat, kejahatan akan terjadi dan membuat efek buruk pada kita. Sehingga gunakan sebaik-baiknya penyucian diri kita yang terus-menerus melalui upacara itu untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik melalui Trikaya Parisuddha. Pikiran, perkataan, sikap, dan tindakan yang juga baik. Kira-kira seperti itu. Terus sama Pak Wayan, Miko, dan pemirsa Hindu Channel sangat mengikuti dari apa yang disampaikan Pak Wayan. Ini merupakan literasi yang luar biasa karena disampaikan oleh sang guru kita. Kalau dari awal sih sebenarnya Miko dari awal sudah mau menyampaikan kita hari ini berguru, karena langsung sang guru kita yang menjelaskan. Tetapi takut nanti ketika disampaikan guru Pak Wayan langsung ingin apa namanya, Miko langsung kita hadir ke daerah-daerah gitu. Nah, inilah penjelasan bagaimana kita memaknai tentang Trisandia, kemudian tentang kita menggunakan sarana prasarana persembahyangan. Semua itu sudah ada dasar landasan sastranya, bahkan kita sadari secara kehidupan
realitanya memang benar-benar itu logis dan sesuai. Kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Pak Wayan Mustika Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sama Pak G. Rahayu Rahayu.